Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Duduk di atas panggung batu, seorang pemuda perlahan membuka matanya. Pupil matanya yang hitam pekat sedalam langit malam. Sementara itu, ada sedikit reinkarnasi Will yang mengalir dalam di matanya. Pada saat yang sama, riak-riak yang tak terlukiskan dipancarkan dan tampaknya membentuk pemandangan yang sangat mendalam di punggungnya. Ketika pertama kali membuka matanya, dia belum sepenuhnya terbangun. Butuh beberapa saat sebelum akhirnya penglihatannya kembali jernih. Saat dia melihat debu yang menutupi tubuhnya, dia tersenyum lembut. Setelah itu, dia menyentakkan tubuhnya. Seketika, kilauan muncul di atas debu-debu itu, sebelum semuanya terangkat. Debu-debu itu tampak seperti puluhan ribu titik bercahaya dan itu adalah pemandangan yang sangat mempesona. Selamat! Suara yang agak lembut terdengar dari sampingnya. Lindong mengangkat kepalanya sebelum melihat sosok yang menarik dan lembut. Sementara itu, rambut panjangnya yang berwarna perak mengalir deras seperti sungai, dan dia tampak sangat mempesona. Pada saat ini, Kunling memiliki ekspresi tenang di wajahnya yang cantik. Sementara itu, riak-riak dipancarkan dari dalam matanya, menyebabkannya tampak sangat memikat. Selain itu, ada juga reinkarnasi Will, mirip dengan Lindong, mengalir di matanya. Jelas, dia telah memperoleh sebanyak yang diperoleh Lindong dari warisan ini. Terima kasih atas bantuanmu, Nona Kunling. Lindong mengucapkan terima kasih dengan tulus. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dia hanya bisa mendapatkan kehendak reinkarnasi karena dia dilindungi oleh Kunling. Kalau tidak, dia mungkin akan tersesat dalam kehendak reinkarnasi yang dalam dan mendalam itu, tanpa ada jalan keluar. Saya juga membantu diri saya sendiri. Kunling menggelengkan kepalanya pelan dan berbicara dengan nada acuh tak acuh. Mungkin karena kekuatannya telah meningkat, tetapi tekanan menyesakkan yang dirasakannya dari simbol leluhur yang melahap di dalam tubuh Lindong telah berkurang secara signifikan. Sampai sekarang, ekspresinya kembali ke ekspresi dingin yang dimilikinya ketika dia pertama kali melihat Lindong. Lindong tersenyum sambil menatap wajah cantik Kunling dengan pupil hitamnya. Setelah itu, matanya beralih ke bibir merahnya yang memikat. Tampaknya ada sedikit darah di sana. Kilatan melintas di mata cantik Kunling setelah dia menyadari kemana Lindong memandang. Namun, seolah-olah dia tidak ingin mengakui kekalahan di depannya, dia dengan keras kepala mengangkat kepalanya dan menatap balik ke arahnya. Namun, pertarungan ini tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, dia mengepalkan tangannya yang seperti giok dengan lembut. Entah mengapa, meskipun tekanan yang dia rasakan dari simbol leluhur yang melahap telah berkurang secara signifikan, dia masih tidak dapat menatap mata pria itu, yang berdiri di depannya. Wajah cantiknya tampak sedikit panas. Memalingkan kepalanya, dia menghindari tatapan mata Lindong dan berkata, "Kamu berjanji kepada leluhur bahwa kamu tidak akan menggunakan simbol leluhur yang melahap untuk menekanku." Suaranya tetap acuh tak acuh, tetapi sedikit lebih lembut dari sebelumnya. "Aku tidak menggunakan simbol leluhur yang melahap." Lindong sedikit bingung saat menjawab. Segalanya masih baik-baik saja jika dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, ketika dia mengucapkan kata-kata itu, wajah Kunling tanpa sadar memerah lebih parah. Dia menggertakkan giginya pelan-pelan sebelum menatap tajam ke arah Lindong. Setelah itu, dia buru-buru mengganti topik, "Mengapa kamu baru merayakannya sekarang? Warisannya baru setengah jadi." Lindong sedikit terkejut. "Kami telah memahami kehendak reinkarnasi. Namun, kekuatanmu kemungkinan masih pada tahap kematian mendalam tingkat lanjut, benar kan?" tanya Kunling. Lindong menyelidiki bagian dalam tubuhnya setelah mendengar ini. Setelah itu, dia mengerutkan kening. Memang, kekuatan Yuan di dalam tubuhnya hampir tidak mengalami peningkatan apapun. Memahami kehendak reinkarnasi seharusnya menjadi langkah pertama. Kita mungkin telah mencapainya, tetapi kultivasi tubuh fisik kita masih jauh dari tingkat itu. Kunling juga mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" tanya Lindong. Mata cantik Kunling dipenuhi dengan keraguan. Saat dia menatap samudra reinkarnasi yang tampaknya tak berujung, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mungkinkah kita harus berlatih di sana?" Dengan ekspresi serius di wajahnya,
Lindong perlahan berjalan ke tepi panggung batu, sebelum menundukkan kepalanya untuk melihat samudera reinkarnasi yang cemerlang itu. Butuh waktu lama sebelum dia bergumam, karena tempat ini berisi seluruh karya Devouring Master tentang kultivasi, untuk mendapatkan kekuatannya, mungkin. Matanya menatap ke arah lautan luas dan perkasa ketika dia berbicara sampai titik ini. Apakah kamu mengatakan bahwa kita perlu memasuki lautan ini? Semburat keterkejutan melintas di mata Kunling. Samudra reinkarnasi dipenuhi dengan kekuatan yang besar dan dahsyat. Sebelumnya, kehendak reinkarnasi yang mereka temui di luar, sudah sangat sulit untuk dihadapi. Apakah mereka dapat bertahan hidup jika mereka memasuki samudra reinkarnasi? Lindong terdiam sejenak. Ia tersenyum tipis dan berkata, Nona Kunling, bagaimana mungkin kita bisa memahami reinkarnasi jika kita membiarkan diri kita terjerumus dalam kematian? Kau benar-benar orang yang berani. Kunling mendesah pelan. Ada sedikit kekaguman dalam kata-katanya. Lindong tertawa. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya ke arah Kunling dan berkata, Nona Kunling, bolehkah saya tahu apakah Anda bersedia menemani saya dalam petualangan berbahaya ini? Ketika melihat tangan yang terulur itu, Kunling menggertakkan giginya pelan-pelan. Beberapa saat kemudian, dia mengulurkan tangannya dan meraih tangan Kunling, kau terlalu licik. Jelas sekali kau hanya ingin aku mengikutimu untuk melindungi dirimu sendiri. Lindong tidak merasa malu sedikit pun setelah Kunling menyuarakan niatnya. Sambil memegang tangan kecilnya yang seperti batu giok, dia menghirup udara dalam-dalam sebelum ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Nona Kunling, ayo berangkat. Kunling mengangguk pelan. Setelah itu, mereka berdua saling bertukar pandang, sebelum melangkah maju bersamaan. Dengan suara cipratan keras, air laut memercik setelah dua sosok langsung melompat ke samudra reinkarnasi yang luas dan tak berujung itu. Setelah mereka jatuh ke laut, mereka berdua langsung merasakan energi yang kuat dan tak berujung menyapu ke arah mereka dari segala arah. Setelah itu, mereka menyerbu ke dalam tubuh mereka dengan cara yang sangat kuat. Menghadapi serangan yang sangat kuat itu, meskipun tubuh Lindong kuat, dia masih merasa sulit untuk bertahan. Tubuhnya menegang, sementara pembuluh darah di tubuhnya berdenyut. Sementara itu, jejak darah naik ke matanya, sementara median di sekujur tubuhnya membengkak hingga batasnya. Sepertinya mereka akan hancur berantakan. Namun, berbeda dengan ekspresi kesakitan Lindong, ekspresi wajah Kunling justru sangat tenang. Bahkan, tidak ada sedikit pun rasa sakit. Sebaliknya, dia tampak menikmati sensasi itu. Erangan yang dipenuhi rasa sakit yang luar biasa, terdengar pelan di telinga Kunling. Baru kemudian, dia akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Setelah itu, dia melihat Lindong meringkuk seperti bola karena rasa sakit yang luar biasa. Kunling tidak dapat berbicara di dalam air. Namun, raut wajah cantiknya tampak cemas. Sesaat kemudian, dia akhirnya mendesah tak berdaya sebelum menggunakan kukunya untuk meris pergelangan tangannya yang halus seperti batu giok. Seketika, darah merah cerah mulai menyebar. Darah segar itu meliliti mereka berdua. Jika diamati lebih dekat, seseorang akan dapat melihat jejak garis-garis hitam samar yang bersinar di dalam darah. Kunling mengulurkan tangannya dan memeluk pria itu, yang meringkuk. Sementara itu, darah terus mengalir dari pergelangan tangannya, menyebabkan wajahnya menjadi sedikit pucat. Darah kental mulai terkumpul. Akhirnya, mereka berubah menjadi kepompong darah sepanjang 10 kaki, yang melilit mereka berdua. Kepompong darah itu perlahan-lahan menuju ke bagian terdalam dari samudra reinkarnasi. Di sekeliling mereka, terdapat gelombang pilar cahaya energi yang sangat kuat. Namun, semuanya tersedot ke dalam kepompong darah itu, seperti ikan paus yang menyedot air. Seluruh samudra reinkarnasi mulai bergolak pada saat ini. Dua aura di dalam kepompong darah menjadi semakin kuat karena energi terus mengalir masuk. Setelah itu, berbagai rintangan dapat dengan mudah ditembus. Waktu berlalu dengan cepat. Tanpa disadari, mereka telah berada di ruang yang hancur itu selama lebih dari 2 bulan. Sementara itu, selama kurun waktu ini, wilayah iblis juga telah meletus menjadi gempar karena sebuah insiden yang terjadi di sini. Sumber keributan itu berasal dari Yimo yang muncul saat itu. 4 Raja Yimo dan seorang Raja Kursi ke-10 yang bahkan lebih kuat dari Raja Yimo biasa.
Jajaran ini cukup untuk mengejutkan semua faksi di wilayah iblis. Ada banyak individu kuat yang bersembunyi di wilayah iblis. Selain beberapa faksi terkenal, beberapa faksi lain, yang sengaja tidak menonjolkan diri, juga tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun, mereka memiliki sejarah panjang dan fondasi yang kokoh. Bahkan, beberapa dari mereka telah ada sejak zaman kuno. Oleh karena itu, mereka juga memiliki sedikit pemahaman tentang Yimo. Di masa lalu, Yimo bersembunyi dan hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan informasi tentang mereka. Namun, kali ini barisan Yimo yang mengerikan muncul dan membuat banyak faksi khawatir. Bagaimanapun, semua orang tahu tentang konsekuensi mengerikan yang disebabkan oleh Perang Dunia Kuno. Berapa banyak nyawa yang akan hilang jika hal itu terjadi lagi? Dengan pemikiran ini, wilayah iblis menjadi gempar di permukaan. Namun, banyak faksi besar mulai diam-diam mengirim mata-mata untuk memburu petunjuk yang ditinggalkan oleh Yimo. Untuk sementara, banyak arus bawah mengalir di tempat ini. Wilayah Perang Binatang, Istana Empat Titan. Saat ini, reputasi Istana Empat Titan di wilayah iblis terus berkembang dari hari ke hari. Sejak hari ketika Yimo muncul di ruang yang hancur, hubungan antara suku Marten Iblis Surgawi, suku Naga, dan Istana Empat Titan telah terjalin dengan jelas. Selain itu, ada juga beberapa informasi dari sumber yang tidak diketahui yang menyatakan bahwa Komandan Pertama Istana Empat Titan telah memperoleh warisan dari Devouring Master. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan Istana Empat Titan menjadi bintang yang sedang naik daun di wilayah iblis, yang tidak dapat diremehkan. Selanjutnya, banyak ahli mulai berbondong-bondong mendatangi mereka, yang semakin memperkuat Istana Empat Titan. Ada banyak orang yang duduk di Istana Deep Lightning Mountain yang lama, yang sekarang disebut Istana Empat Titan. Di antara semua tokoh yang duduk, pemimpin mereka saat ini adalah Little Marten. Selama periode waktu ini, Little Flame mengasingkan diri dalam upaya untuk maju ke tahap samsara. Oleh karena itu, Little Marten memutuskan untuk tetap tinggal di Istana Empat Titan. Karena hubungannya dengan Lindong dan statusnya yang sebenarnya, tidak ada yang keberatan dengan keputusan untuk sementara menyerahkan kendali Istana Empat Titan kepadanya. Bahkan, trio Komandan Iblis Naga Langit dan yang lainnya tidak keberatan. Di istana, yang duduk di bawah Little Marten, ada Komandan Iblis Naga Langit, Komandan Iblis Kera Emas, Zoe, dan yang lainnya. Aura mereka tampak sangat berbeda dibandingkan dengan 2 bulan lalu. Bahkan, aura mereka yang melonjak samar-samar mengandung riak samar reinkarnasi. Meskipun, itu adalah riak samar yang hampir tidak bisa dirasakan, itu tetap berarti bahwa mereka telah menyentuh reinkarnasi. Peningkatan kecil ini saja sudah membuat perbedaan besar. Sementara itu, sebenarnya ada beberapa wajah baru yang duduk di belakang mereka dan orang-orang ini juga memiliki aura yang sangat kuat. Oleh karena itu, dalam hal ukuran atau kekuatan, Istana Empat Titan yang lama hampir tidak dapat menandingi dirinya yang sekarang. Si tikus kecil duduk tepat di depan. Sambil mendengarkan informasi yang disampaikan kepadanya oleh berbagai orang, dia menganggukkan kepalanya pelan. Bagaimanapun, dia adalah penerus pemimpin suku si tikus setan surgawi. Oleh karena itu, dia jauh lebih mahir dalam menangani masalah ini dibandingkan dengan Lindong. Oleh karena itu, tidak ada yang meragukan kemampuannya. Komandan kedua, Komandan pertama sebelumnya memerintahkan kami untuk memeriksa wilayah Suan Timur. Kami akhirnya menerima kabar sekarang. Komandan Iblis Naga Langit tiba-tiba berkata. Oh. Si Marten kecil tiba-tiba berdiri. Seketika, wajahnya yang tampan berubah tegas saat dia berkata, bicaralah. Sepertinya perang telah pecah di wilayah Suan Timur dan hanya 3 dari 7 sekte besar yang masih bertahan. Selain itu, orang yang memulai perang, juga merupakan faksi yang pernah disebutkan oleh pemimpin besar. Waktu bagaikan pasir dalam jam pasir. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Di ujung utara wilayah iblis terdapat tanah tandus tempat angin kencang bertiup. Sejak wilayah yang rusak itu menghilang, wilayah ini kembali mendapatkan suasana sunyi seperti sebelumnya. Pemandangan ramai dari beberapa bulan sebelumnya kini tidak terlihat lagi. Angin menderu, badai dahsyat bagaikan ular piton raksasa yang menghancurkan negeri ini. Di bawah kekuatan dahsyat itu, bahkan ruang angkasa itu sendiri perlahan mulai terpelintir dan terdistorsi. Tidak seorang pun tahu berapa lama kehancuran itu berlangsung.
Tiba-tiba, ruang angkasa perlahan mulai terbelah di bagian terdalam dari gurun. Saat ruang angkasa itu perlahan terbelah, aura tak terbatas yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba terpancar. Saat aura tak terbatas menyebar, dua sosok perlahan melangkah keluar dari ruang yang rusak dan muncul di tanah terlantar. Dua orang yang baru saja keluar menatap pemandangan yang sudah mereka kenal di hadapan mereka. Senyuman karena terbebas dari beban berat muncul di wajah mereka. Meskipun lingkungan di sini mengerikan, namun hal itu memberi mereka perasaan yang sangat akrab. Keduanya adalah Lindong dan Kunling, yang telah menerima warisan Devouring Master. Setelah hampir 3 bulan, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan proses pewarisan dan meninggalkan lautan reinkarnasi. Pada saat ini, duo ini telah sepenuhnya menarik aura mereka, dan memancarkan aura yang polos dan sederhana. Hanya orang-orang yang lebih peka yang akan mampu merasakan ketajaman yang menakjubkan yang tersembunyi di balik penampilan polos itu. Dalam waktu 3 bulan yang singkat, transformasi yang dialami duo itu bagaikan seekor kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya. Lindong merentangkan kedua lengannya dan menghirup udara dingin dalam-dalam. Meski baru 3 bulan, ia merasa seperti terlahir kembali. Dirinya yang sekarang bisa merasakan yuan power yang luas dan tak terbatas di dalam tubuhnya. Levelnya telah benar-benar menembus tahap kematian mendalam dan maju ke tahap samsara. Yang terpenting, dia bukan praktisi tahap samsara biasa, melainkan seseorang yang telah menyentuh reinkarnasi. Di dalam warisan Devouring Master tidak hanya terdapat seluruh kultivasinya, tetapi yang terpenting, pemahamannya tentang reinkarnasi. Meskipun Lindong saat ini tidak dapat memahaminya sepenuhnya, itu sudah cukup untuk memberinya semacam awal yang baik dibandingkan dengan orang lain di tahap samsara. Mengenai pemahaman reinkarnasi, Lindong yakin bahwa bahkan Tetua Agung Zuli dan Liu Qing tidak dapat lagi dibandingkan dengannya. Lindong sekarang benar-benar berada di antara jajaran ahli puncak dunia. Dengan mengandalkan kekuatan tahap samsara yang telah menyentuh reinkarnasi, energi mental Grandmaster simbol awalnya, 2 simbol leluhur agung di tubuhnya, dan berbagai benda sucinya, Lindong yakin bahwa akan sulit bagi ahli tahap reinkarnasi sejati sekalipun untuk menyakitinya. Tinju Lindong terkepal erat sementara jantungnya seakan berdegup kencang. Tahap samsara, dia akhirnya mencapai alam yang dulunya tak terjangkau ini. Untuk ini, dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun, dan untungnya, usahanya akhirnya terbalas. Nona Kunling, saya berencana untuk kembali ke Istana Empat Titan. Bagaimana dengan Anda? Lindong memiringkan kepalanya dan menatap wanita berambut perak itu sambil tersenyum lembut dan berkata. Kunling ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, saya akan kembali ke suku Kunpeng. Saya telah menerima warisan leluhur dan perlu memberitahu mereka. Karena begitulah, mari kita berpisah di sini. Aku berutang budi padamu atas perlindunganmu dalam proses pewarisan. Jika kau membutuhkanku di masa depan, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membayar utang ini. Lindong menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia sudah lupa berapa kali dia berhadapan dengan kematian saat menerima warisan Devouring Master. Hanya dengan perlindungan Kunling, dia berhasil menyelesaikan proses itu. Mendengar ini, mata indah Kunling sedikit terkulai seolah-olah dia sedikit tidak senang. Namun, dia segera tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, cahaya hitam menyala dan berubah menjadi bayangan yang memegang bilah hitam panjang. Itu adalah Sky Devouring Corps yang sangat kuat yang telah menjaga istana Devouring Ilahi saat itu. Kau pasti mengenalinya, kan? Kata Kunling. Mayat pemakan langit, aku tidak pernah menyangka kalau itu akan sampai ke tanganmu. Lindong menganggukkan kepalanya sambil mengamati mayat pemakan langit. Dia telah mengalami sendiri betapa hebatnya mayat itu. Ini adalah mayat pemakan langit terakhir yang diciptakan oleh leluhur. Mayat itu menjadi sangat kuat karena telah menyerap kekuatan leluhur. Kunling tersenyum tipis sebelum melanjutkan, aku memberikannya kepadamu. Kamu seharusnya lebih membutuhkannya daripada aku. Memberikannya padaku? Lindong terkejut. Kau harus kembali ke wilayah Suan Timur. Kau harus membalas dendam di sana, dan darah pasti akan mengalir deras saat kau kembali. Dengan itu, kau akan jauh lebih aman, kata Kunling. Bagaimana kau tahu tentang urusanku di wilayah Suan Timur? Wajah Lindong penuh dengan keheranan. Kau lupa,
Energi mental kita telah menyatu dalam proses pewarisan, jadi aku sempat melihat masa lalumu. Kunling berkedip dan berkata dengan nada licik. Wajah Lindong memerah. Bukankah itu berarti Kunling telah mengintip semua rahasianya? Biasanya aku tinggal di dalam suku dan tidak mungkin menemui masalah. Karena itu, kau lebih membutuhkan mayat pemakan langit ini daripada aku. Aku yakin orang hebat sepertimu tidak akan menolak, bukan? Kata Kunling. Terima kasih, Nona Kunling. Bibir Lindong bergerak, tetapi pada akhirnya, dia mendesah. Meskipun keadaannya sangat berbeda sekarang, gerbang Yuan juga tampak sedikit aneh. Jika tebakannya tidak salah, gerbang Yuan terhubung ke Yimo. Jika dia bermaksud kembali ke wilayah Suan Timur untuk membalas dendam, memiliki sedikit lebih banyak kekuatan di tangannya pasti akan menjadi asuransi yang lebih baik. Bagaimanapun juga, kita telah melewati cobaan dan kesengsaraan bersama, apakah kamu benar-benar harus berbicara kepadaku dengan cara yang begitu jauh? Kunling melirik Lindong dan berkata dengan lembut. Lindong tertegun. Setelah ragu sejenak, dia tersenyum dan menjawab, kalau begitu aku harus berdoa agar kamu tidak tersinggung saat aku memanggilmu Linga. Wajah cantik Kunling sedikit memerah. Sikapnya yang awalnya tenang dan elegan kini telah hilang. Bibir merahnya bergerak saat dia berkata, kalau begitu aku pergi dulu, kuharap kita masih bisa bertemu di masa depan. Kata-katanya memudar, dan dia tidak berlama-lama lagi. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, ruang di sekitarnya terdistorsi. Segera setelah itu, dia melangkah ke ruang terdistorsi itu. Namun, ujung tajam telinganya yang indah tampak sedikit merah saat dia masuk. Lindong tampak kecewa dan frustrasi saat menatap ruang yang terdistorsi itu. Butuh waktu lama sebelum dia menggelengkan kepalanya dan menekan perasaan di hatinya. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menyimpan Sky Devouring Corpse. Sudah waktunya untuk pergi. Dia menatap sekali lagi ke kedalaman gurun sebelum tertawa terbahak-bahak ke langit. Sosoknya bergerak dan langsung berubah menjadi kilatan cahaya yang menyerang badai angin yang tak tertandingi dengan cara yang sangat biadab. Kali ini, badai angin kencang yang pernah menyebabkan Lindong menderita kini tidak lagi menjadi halangan baginya. Ia memotongnya seperti pisau panas memotong mentega dan dalam waktu belasan menit, ia muncul di luar gurun. Setelah menemukan arahnya, sosoknya sekali lagi menghilang. Setelah Lindong meninggalkan wilayah paling utara, dia tanpa lelah melakukan perjalanan menuju Beast War Region. Saat kekuatannya melonjak, kecepatannya secara alami tak tertandingi sebelumnya. Jadi, setelah setengah hari menikmati pemandangan, dia telah mencapai perbatasan Beast War Region. Selanjutnya, Deep Lightning Mountain memasuki pandangannya selusin menit kemudian. Lindong tidak menyembunyikan kehadirannya saat memasuki Deep Lightning Mountain. Oleh karena itu, gangguan tersebut langsung terdeteksi oleh banyak ahli For Titans Palace. Deru angin kencang terdengar saat banyak sosok muncul dalam sekejap, sebelum mereka saling menyapa dengan hormat. Lindong muncul dari langit dan menatap para ahli istana empat titan ini sambil tersenyum kecil dan mengangguk. Tak lama kemudian, dia mengangkat pandangannya dan melihat sosok Little Marten dan yang lainnya di depan aula besar di gunung utama. Sosoknya langsung bergerak dan dia muncul di depan aula besar. Selamat, pemimpin yang hebat. Komandan Iblis Naga Langit, Komandan Iblis Kera Emas dan yang lainnya terkejut ketika melihat Lindong muncul. Mereka bisa merasakan tekanan yang mencengangkan dari tubuh Lindong saat ini saat mereka buru-buru menyambutnya dengan hormat dan menyambutnya. Sepertinya semua orang mendapat manfaat kali ini. Tatapan Lindong beralih, melihat riak samar reinkarnasi dari tubuh Komandan Iblis Naga Langit dan yang lainnya. Jelas, hadiah yang diberikan kepada mereka oleh Devouring Master sangat bermanfaat bagi mereka. Komandan Iblis Naga Langit dan yang lainnya tertawa kecil. Kegembiraan di mata mereka tidak bisa disembunyikan. Akhirnya kau kembali. Tatapan mata Little Marten juga tertuju pada tubuh Lindong. Tak lama kemudian, dia tertawa dan berkata, seperti yang diharapkan dari warisan Devouring Master. Dari apa yang bisa kulihat, kultivasi Yuan Powermu saja tidak lebih lemah dari milikku. Lindong terkekeh. Dia melirik Little Marten dan juga merasa kagum. Riak reinkarnasi dari tubuh Little Marten saat ini beberapa kali lebih besar daripada Heaven Dragon Demon Commander dan yang lainnya. Level seperti itu sudah sebanding dengan tetua agung sebelumnya, Zuli.
Di mana Little Flame? Tatapan Lindong menyapu sekeliling tetapi tidak dapat menemukan sosok Little Flame. Dia telah berkultivasi secara tertutup sejak dia kembali dan sekarang sedang memasuki tahap samsara. Sudah waktunya, jelas Little Marten. Lindong mengangguk pelan, merasa agak puas. Tanpa disadari, ketiga bersaudara itu telah tumbuh begitu pesat. Benar, ada kabar baik dan kabar buruk dari wilayah Suan Timur. Tatapan serius melintas di mata Little Marten saat dia menatap Lindong dan berkata dengan suara lembut. Saat kata-kata Little Marten terdengar, Komandan Iblis Naga Langit dan yang lainnya menyaksikan senyum di wajah Lindong perlahan memudar. Sebagai gantinya, ada kesungguhan yang dingin. Kabar buruknya adalah Yuan Gate memulai perang. Marten kecil berkata perlahan, selain gerbang Yuan, hanya 2 dari 7 sekte super wilayah Suan Timur yang tersisa. Niat membunuh yang menyelimuti langit meledak dari tubuh Lindong seperti badai, dengan paksa mencabik-cabik awan di langit. Suhu seluruh Deep Lightning Mountain berangsur-angsur turun saat para ahli Four Titans Palace yang tak terhitung jumlahnya mengangkat pandangan mereka dan melihat ke arah aula besar. Yang mana 2 yang tersisa? Suara Lindong sedikit kasar dan menyeramkan. Niat membunuh di matanya secara bertahap menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi kegilaan. Kabar baiknya adalah 2 sekte super yang tersisa adalah Sekte Dao dan Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Namun, situasi mereka tidak terlalu menggembirakan. Lindong mengangguk pelan. Ia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, sebelum perlahan mengangkat kepalanya. Butuh waktu lama sebelum suara acuh tak acuh dan rendah itu perlahan bergema. Kumpulkan pasukan dan siapkan formasi teleportasi spasial. Kita akan kembali. Perintah Lindong pun disebarkan. Seperti mesin perang, Istana 4 Titan segera mulai beroperasi. Banyak ahli berkumpul di Deep Lightning Mountain menunggu perintah pengiriman mereka. Di puncak Deep Lightning Mountain, Lindong menatap langit yang jauh di mana lebih dari 1000 sosok melayang. Benang-benang cahaya melesat keluar dari tangan mereka dan secara bertahap berubah menjadi siluet formasi besar di langit. Karena jarak yang sangat jauh antara wilayah Iblis dan wilayah Suan Timur, dan fakta bahwa Lindong memimpin sejumlah besar pasukan, formasi teleportasi spasial sangatlah luas. Meskipun ada banyak ahli seperti awan di langit yang menjadi bagian dari Istana 4 Titan, masih akan butuh beberapa hari untuk membangun formasi seperti itu. Pemimpin besar, dengan kita membuat keributan besar dalam persiapan memasuki wilayah Suan Timur, apakah itu akan membuat orang-orang dari 4 wilayah Suan besar tidak senang? Komandan Iblis Naga Langit tiba-tiba berkata dari belakang Lindong. Wilayah Iblis dan 4 wilayah Suan besar tidak memiliki hubungan yang harmonis. Tidak apa-apa bagi orang-orang dari wilayah Iblis untuk pergi dari waktu ke waktu, tetapi dengan eksodus yang begitu besar, pasti akan menjadi agak merepotkan jika hal itu menarik perlawanan gabungan dari faksi-faksi dari 4 wilayah Suan besar. Meskipun kekuatan satu wilayah Suan Timur tidak dapat dibandingkan dengan wilayah Iblis, kekuatan gabungan 4 wilayah Suan besar tidak bisa diremehkan. Karena wilayah Suan Timur sudah dalam kekacauan besar, mereka tidak akan bisa lagi bersatu. Si Marten kecil menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, kali ini kami telah mengerahkan semua orang, menyebabkan pasukan di markas besar berkurang drastis. Jika faksi lain memanfaatkan kesempatan ini, Komandan Iblis Kera Emas juga membuka mulutnya untuk berbicara. Aku sudah memberitahu suku Naga dan suku Celestial Demon Marten, setelah kita pergi, mereka akan mengirim para ahli untuk membantu mempertahankan Istana 4 Titan. Lindong berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar kata-kata ini, Komandan Iblis Naga Langit dan yang lainnya menganggukkan kepala mereka dengan lega. Dengan bantuan suku Naga dan suku Marten Iblis Langit, kemungkinan tidak ada satu faksi pun di wilayah Iblis yang berani menyerang Istana 4 Titan. Haha, adik muda Lindong, Istana 4 Titanmu sangat ramai hari ini. Tidak lama setelah kata-kata Lindong menghilang, sedikit distorsi muncul di langit yang jauh. Segera setelah itu, 2 sosok terbang mendekat, berkedip-kedip saat mereka muncul di depan Lindong dan yang lainnya. Penatua pertama Zuli, kakak Liu Qing? Lindong langsung terkejut saat melihat kedua orang ini. Dia buru-buru menyambut mereka, tersenyum sambil bertanya, mengapa kalian berdua datang? Setelah mendengar bahwa kamu berniat kembali ke wilayah Suan Timur,
pemimpin suku mengirimku untuk mengikutimu ke wilayah Suan Timur. Tetua pertama Zuli terkekeh dan berkata, lagi pula, Diao pernah terluka oleh gerbang Yuan itu. Kita tidak mungkin bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku bertarung dengan anak-anak kecil itu, kali ini aku akan memastikan untuk menghibur mereka dengan baik. Kamu adalah tetua penghukum suku naga kami, jadi suku naga kami tentu saja akan membantumu. Liu Qing juga mengangguk dan menyatakan. Lindong agak tersentuh saat mendengar ini. Tetua pertama Zuli dan Liu Qing adalah ahli puncak yang telah menyentuh reinkarnasi. Bantuan ini sangat luar biasa. Suku naga dan suku Celestial Demon Marten jelas bermaksud memanfaatkan kesempatan ini untuk membantunya. Terima kasih tidak diperlukan untuk kebaikan sebesar ini. Lindong akan mengingat ini. Lindong menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pertarungan hebat tak terelakkan saat mereka kembali ke wilayah Suan Timur. Oleh karena itu, semakin kuat pasukannya, semakin tenang Lindong. 3 tahun lalu, ketiga bersaudara itu terpaksa melarikan diri dari wilayah Suan Timur seperti anjing. Kali ini, dia akan memastikan untuk membayar semua utang ini. Tetua pertama Zuli tersenyum sambil melambaikan tangannya. Tatapannya agak aneh saat menyapu tubuh Lindong, sepertinya saudara Lindong telah mendapat banyak manfaat. Seperti yang diharapkan dari warisan Devouring Master, itu telah memungkinkanmu untuk langsung melompat melewati tahap kematian mendalam yang sempurna dan maju ke tahap samsara. Lindong terkekeh dan berkata, mengingat kekuatannya saat ini, dia tentu saja bisa mengatakan bahwa riak reinkarnasi dari dalam tubuh Zuli dan Liu Qing telah menjadi semakin kuat. Mereka mungkin hanya kekurangan satu langkah. Setelah mengambil langkah terakhir itu, mereka akan benar-benar maju ke tahap reinkarnasi. Ini jelas diberikan kepada mereka oleh sang guru pemakan. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap formasi teleportasi spasial yang sangat besar di langit yang jauh. Tangannya perlahan mengepal saat perasaan yang tak terlukiskan melonjak di dalam hatinya. Tanpa disadari, dia telah meninggalkan wilayah Suan Timur selama hampir 3 tahun. Ketika dia pergi, dia hanyalah orang lemah yang bahkan belum mencapai tahap kehidupan mendalam. Namun sekarang, dia memiliki bawahan sekuat awan di langit, dan telah benar-benar naik ke puncak dunia ini. Sudah 3 tahun berlalu, namun perbedaan ini bagaikan lumpur di tanah dan awan di langit. Lindong mendesah pelan dalam hatinya. Dia telah berjanji kepada Great Desolate Tablet untuk kembali ke wilayah Suan Timur, dan melenyapkan Raja Yimo yang tersegel dalam waktu 2 tahun. Namun, waktu yang dijanjikan kini telah lama berlalu, membuatnya merasa khawatir dan bersalah. Namun, dia memiliki terlalu banyak beban untuk ditanggung. Adegan menyedihkan saat melarikan diri dari masa lalu adalah sesuatu yang tidak ingin dia alami untuk kedua kalinya. Jangan khawatir, meskipun keadaan di Great Desolate Tablet tidak terlihat baik, namun belum sepenuhnya terkikis oleh Ki Iblis. Suara Yan tiba-tiba terdengar pada saat ini. Bagaimana kamu tahu? Lindong terkejut. Baik itu dan aku diciptakan oleh guru yang sama. Aku nomor 2 di peringkat objek ilahi, sedangkan itu nomor 3. Tidak ada yang aneh tentang kemampuan merasakan hal-hal tertentu. Yan berkata dengan malas, lagi pula, apakah kau sudah lupa? Masih ada pacar kecilmu di Sekte Dao. Dia seharusnya perlahan-lahan terbangun dan secara bertahap memulihkan kekuatan Master S. Orang lain mungkin tidak dapat merasakan tablet desolate besar, tetapi dia bisa. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak akan berdiam diri melihat tablet desolate besar terkikis oleh Ki Iblis. Yang ditekan oleh Great Desolate Tablet kemungkinan besar bukan Raja Yimo biasa, kan? Lindong tiba-tiba bertanya dengan lembut. Sebelumnya, dia tidak tahu banyak tentang Yimo. Saat itu, setiap Yimo adalah eksistensi yang tak tertandingi di matanya. Namun, seiring kekuatannya meningkat, bahkan Raja-Raja Yimo yang pernah membuatnya diliputi kengerian kini tidak lagi membuatnya takut. Oleh karena itu, ketika dia memikirkannya lagi, dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah. The Great Desolate Tablet adalah benda kuat yang menduduki peringkat ketiga dalam peringkat benda ilahi. Bagaimana mungkin seorang Raja Yimo biasa mampu menyerbunya? Lagi pula, bahkan Mysterious Divine Palace yang berada di peringkat ke-10 pun terkorosi karena telah menyegel banyak Raja Yimo. The Great Desolate Tablet tidak mungkin kalah dengan Mysterious Divine Palace, kan? Ya,
Yan mengangguk sambil mendesah pelan. Yimo tingkat raja juga dapat diklasifikasikan berdasarkan kekuatannya. Dari sudut pandang tertentu, Raja Yimo biasa hanya dapat disebut raja palsu. Raja palsu? Alis Lindong sedikit berkerut. Jelas bahwa orang biasa tidak akan pernah mendengar klasifikasi seperti itu. Ya, raja sejati memiliki kekuatan yang mirip dengan raja kursi ke-10. Yan melanjutkan, orang yang disegel dan ditekan di bawah Great Desolate Tablet adalah raja sejati. Kekuatannya sebanding dengan ahli puncak yang telah melewati 2 reincarnation tribulation. 2 kesengsaraan reinkarnasi. Mata Lindong mengeras. Tidak heran jika itu mampu merusak Great Desolate Tablet hingga tingkat seperti itu. Ternyata Yimo tingkat raja tidak sesederhana itu. Sepertinya aku harus segera berurusan dengan orang itu saat kita kembali ke wilayah Suan Timur. Lindong berkata dengan lembut. Jika seorang Raja Yimo dengan kekuatan seperti itu dilepaskan, itu mungkin akan menjadi bencana. Ya, dengan kekuatanmu saat ini dan kekuatan dari 2 simbol leluhur, membunuh Raja Yimo sejati yang tersegel bukanlah hal yang mustahil. Jawab Yan. Lindong mengangguk. Tak lama kemudian, dia mengembuskan napas pelan sambil bergumam, sekarang, kita akan menunggu formasinya selesai dan Little Flame selesai. Berkat kerjasama banyak ahli Istana 4 Titan, formasi teleportasi spasial yang sangat besar berhasil dibangun 5 hari kemudian. Gelombang spasial yang dipancarkannya dapat dirasakan dengan jelas bahkan dari jarak ribuan mil. Pada hari ketiga setelah formasi teleportasi spasial selesai, beberapa aktivitas akhirnya muncul di pegunungan di belakang Istana 4 Titan. Gunung-gunung berguncang hebat saat cahaya hitam dan putih yang seolah-olah menutupi langit melonjak dari salah satu gunung ke langit seperti gelombang. Kemudian, berubah menjadi harimau cahaya hitam dan putih raksasa yang tingginya beberapa puluh ribu kaki di langit di bawah tatapan mata para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Warna hitam dan putih bergantian pada harimau muda itu saat ia berbaring di sana, sementara aura kuno dan mengesankan menyebar keluar. Seketika, para ahli yang memiliki garis keturunan klan harimau dalam radius 10.000 kaki tidak dapat melawan dan dipaksa bertekuk lutut oleh aura ini. Mengom. Harimau hitam putih itu meraung ke langit. Raungannya mengguncang hutan pegunungan, dan kekuatan Yuan di area itu dengan panik berkumpul di sana pada saat ini. Puncak gunung itu akhirnya tidak mampu menahan kekuatan dahsyat itu. Dengan ledakan terakhir, gunung itu meledak sepenuhnya. Batu-batu yang hancur memenuhi langit, dan sosok cahaya hitam putih dengan cepat naik ke langit. Mengom. Raungan seekor harimau membawa serta gelombang yang sangat mencengangkan saat bergema di kejauhan. Harimau hitam putih raksasa di langit berubah menjadi seberkas cahaya pada saat ini, sebelum ditelan ke dalam tubuh sosok cahaya hitam putih itu. Cahaya hitam dan putih muncul dari sosok itu. Dari kejauhan, sosok itu tampak seperti matahari hitam dan putih dengan kekuatan yang mengerikan. Apakah dia berhasil? Lindong menatap sosok cahaya hitam putih itu sementara senyum lega karena terbebas dari beban berat muncul di wajahnya. Sepertinya garis keturunan harimau suci kegelapan telah berhasil disempurnakan oleh Little Flame. Yang terakhir telah meminjam kekuatan ini untuk benar-benar maju ke tahap samsara. Kakak. Suara yang kuat bergema di langit saat sosok cahaya terbang cepat. Seperti menara logam, ia mendarat di sisi Lindong. Saat kakinya menyentuh tanah, seluruh pegunungan berguncang hebat sesaat. Bagus. Lindong menepuk bahu Little Flame. Tak lama kemudian, dia tersenyum tipis dan menunjuk ke formasi teleportasi spasial yang sangat besar di langit di belakang mereka sambil berkata dengan lembut, "Tahu apa yang akan kita lakukan?" "Saya bersedia." Little Flame menatap formasi teleportasi spasial, dan urat-urat yang tampak menyeramkan segera muncul di matanya. Tak lama kemudian, dia menyeringai jahat dan menjawab. Lindong berbalik dan melihat ke depannya, di mana 8.000 pasukan Tiger Devouring Army duduk diam di alun-alun. Saat mereka bernapas, mereka tampak seperti harimau raksasa. Di belakang Lindong ada Little Marten, Little Flame, Tetua Agung Zuli, Liu Qing dan yang lainnya. Sebanyak 9 ahli super tahap samsara berdiri bahu-membahu. Kemegahan mereka seolah memenuhi langit. Tatapan mereka tertuju pada tubuh Lindong sambil menunggu dia berbicara. Lindong mengangkat kepalanya dan menghirup udara panas yang membara dalam-dalam.
Tak lama kemudian, cahaya dingin meledak dari pupilnya yang hitam pekat. Saat suaranya yang sedingin es itu memudar, dia sudah memimpin dan bergegas maju. Di belakangnya, Little Marten dan yang lainnya mengikuti, sementara 8.000 Tiger Devouring Army yang kuat di dekatnya meraung ke langit. Seperti gumpalan awan hitam, mereka menyerbu menuju formasi teleportasi spasial. Aktifkan formasi. Suara dingin Lindong terdengar. Cahaya yang cemerlang dan menyilaukan meledak dari formasi teleportasi spasial yang sangat besar saat ini dan melesat langsung ke awan. Di dalam cahaya yang menyilaukan itu, ekspresi Lindong tampak acuh tak acuh sementara api tampak menari-nari di dalam mata hitam pekat itu. Anjing-anjing tua Yuan Gate, apakah kau masih ingat kata-kata yang kukatakan 3 tahun lalu?